Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam kebaktian online GKI Kebonjati. Sungguh kami rindu untuk mengalami perjumpaan dengan saudara-saudara secara langsung. Terlebih lagi hari ini adalah hari yang penting bagi kita umat percaya. Namun kita percaya di hari Jumat Agung ini kita tetap dipertemukan melalui kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas itu, walaupun kita tidak bertatapkan secara langsung. Mari saudara-saudara, kita masuki ibadah Jumat Agung ini di dalam ketakjuban, karena kasih-Nya yang sungguh luar biasa bagi hidup kita. Kematiannya telah menyelamatkan kita, dan kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Pelayanan firman di kebaktian Jumat Agung ini adalah Pendeta Trihyantoro. Mari kita masuki saat hening. Hari ini kita mengingat peristiwa kematian Kristus. Tangan Sang Penebus itu dipaku di kayu salib. Kepala yang mulia itu diberi mahkota duri. Sosok Kristus yang agung itu dihina, dicerca, dan dipermalukan. Hari ini kita mengenang pengorbanannya. Marilah kita datang ke kaki salibnya. Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung. Salib-Mu, salib-Mu, yang ku muliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Pada kaki salib-Mu, kasih-Mu ku terima, sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Salib-Mu, salib-Mu, yang ku muliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Pada kaki salib-Mu, ku ingat korban-Mu dalam jalan hidupku. Ku kenang selalu salib-Mu, salib-Mu, yang ku muliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Kebaktian Jumat Agung ini terjadi karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
yang karena kasih-Nya menolong dan menyelamatkan kita dari kuasa maut. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, hari ini kita bersama-sama memperingati Jumat Agung. Kita diajak untuk mengenang kembali peristiwa kematian Tuhan Yesus. Kematiannya berbeda dengan kematian orang biasa. Kematiannya begitu agung. Ia wafat bukan karena kecelakaan sejarah, bukan juga karena ia kalah, melainkan karena misinya untuk menyelamatkan umat manusia. Tuhan Yesus sendiri yang memilih jalan salib, sebuah jalan kematian, agar melaluinya kita memperoleh kehidupan, seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya 53 ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kepalanya berdarah, dihina dan diludahi, karena menanggung kesalahan kita. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harga-Mu, Kau patut ku kagumi, terima hormatku. Oh wajah yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia, sekarang diludahi, dihina, dicerca, disiksa, dilukai, yang salah siapakah? Ya Tuhan yang Kau tanggung, ya itu salahku, dosaku telah Kau gantung di kayu salib-Mu. Oh kasihani daku yang harus dicela, ampunilah hamba-Mu, beri anugerah. Marilah di dalam keheningan kita mengakui keberdosaan kita di hadapan Tuhan.
Mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah kami yang agung dan mulia, hari ini kami datang untuk mengenang penderitaan dan kematian Kristus untuk dosa-dosa kami. Kami sadar bahwa seringkali peristiwa pengenangan ini menjadi sesuatu yang berlalu begitu saja. Peristiwa penyaliban Kristus seringkali tidak menggetarkan hati kami. Namun ya Tuhan, hari ini sungguh berbeda. Melalui peristiwa yang kami alami saat ini, ketika kami belum bisa hadir ke dalam rumah-Mu, sungguh hari ini menjadi sangat berbeda. Peristiwa yang kami anggap lalu ini benar-benar kami rindukan. Kami mohon ampun Tuhan, kami datang dengan hati yang penuh sesal dan malu. Kami pun mengaku ya Tuhan, bahwa prinsip memikul salib yang Engkau teladankan kadang tidak lagi menjadi prinsip hidup kami. Di tengah kesibukan hidup sehari-hari, sering lebih mencari apa yang mudah, yang aman dan yang nyaman. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami ini, karena sesungguhnya dosa kamilah yang menjadi mahkota duri bagi Kristus. Pada lukanya, nama kami tertera di dalamnya. Hari ini kami datang untuk bersyukur atas karya pengorbanan-Mu, sebab hanya karena Kristus kami dapat hidup seperti kami ada sekarang. Diampuni, dibebaskan, diselamatkan, diterima dan disucikan. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu, Kristus Sang Gembala yang rela mati bagi kami berdoa. Amin. Gembala yang setia, terima domba-Mu. Kau sumber bahagia, penuntun hidupku. Sabda-Mu telah membuka karunia tak terberi, dan nikmat dari sorga padamu Kau beri. Syukur sebulat hati ku berikan padamu, ya Yesus yang telah mati demi selamatku. Hendaklah ku terhibur dengan tuntunan-Mu. Padamu ku berlindung di akhir hayatku. Berbahagialah kita yang berlindung pada Kristus. Kepada kita, Dia telah memberikan pengampunan dan pemulihan, seperti yang tertera di dalam kitab Yesaya 53 ayat 5. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhan
pagi mereka. Salibmu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu kalau pada hari ini kami boleh memperingati akan kesengsaraanmu, penderitaanmu, bahkan kematianmu di kayu salib. Yang kami tahu semuanya itu adalah untuk kami, umat manusia ini. Oleh karena itulah Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas segala cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebagai wujud rasa syukur kami Tuhan, maka pada saat ini kami mempersiapkan diri kami. Kami ingin membaca, kami ingin mendengar, kami ingin merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah melalui perenungan ini kami tahu akan kehendak Tuhan. Setelah itu dengan pertolongan dari Roh Tuhan sendiri, kiranya kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, dia kena tulah. Orang menempatkan kubunya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkenan meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Dan tiada menolongku. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Dan tiada menolongku. Kau tak menjawab seruanku waktu siang, dan waktu malam tidak juga aku tenang. Padahal kau Allah yang kudus dan berkuasa, bertata di atas pujian Israel. Padahal nenek moyang kami pun percaya bahwa selalu kau meluputkan mereka. Padamu Tuhan mereka meminta tolong, dan mereka pun tidak dipermalukan. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Dan tiada menolongku.
Tapi aku ini ulat bukan orang, dicela dan dihina oleh banyak orang. Semua yang melihatku pun mencelaku, mencibir dan bibirnya dan mengejekku. Orang menggelengkan kepala melihatku, berkata dia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang melumpuhkannya, jikalau Tuhan berkenan kepadanya. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Kau mengeluarkan aku dari kandungan, membuat aku aman di dekat ibuku. Ku diserahkan padamu sejak ku lahir, sejak ku di kandungan kaulah Allahku. Janganlah jauh dariku dan tolong aku, sebab kesusahan telah mendekatiku. Banyaklah benteng-benteng besan mengepungku, bagaikan singa yang siap menerkamku. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Segala tulangku lepas dari sendinya, bagaikan air mengalir aku tercurah. Hancur luluhlah hatiku bagaikan lilin, sebab kau taruh aku dalam debu maut. Para penjahat datang dan mengepung aku, mereka pun menusuk tangan dan kakiku, menonton dan membagi-bagi pakaianku, sambil membuang undi atas jubahku. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Bacaan kedua menurut kitab Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 25. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka.
dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil kita pada hari ini terambil menurut Yohanes pasal 19, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-38. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 19, ayat 28 sampai 38. Demikian kesaksian Yohanes kepada kita. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa Ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikianlah saudara-saudara
bacaan Injil kita pada pagi hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosana, Hosana, Hosana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan kepada kita untuk merenungkan Jumat Agung ini adalah keagungan sebuah kematian. Untuk merenungkan tema ini, saudara-saudara, kita mulai dengan cerita dunia para medis yang saat ini sedang berjuang untuk melawan virus corona. Kita tahu, saudara-saudara, gara-gara virus corona, maka banyak tenaga medis yang menjadi korban. Meskipun mereka sendiri lebih banyak mengakui mereka mengorbankan diri untuk menjadi pejuang di garis depan. Nah, para medis, apalagi kalau sampai akhirnya mereka meninggal dalam rangka melawan virus corona, banyak sekali menerima penghargaan, menerima pujian, mereka diagungkan. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan mereka diagungkan? Kenapa mereka dipuji? Tidak lain adalah karena mereka mau bekerja untuk orang lain. Bekerja untuk orang lain, untuk keselamatan orang lain. Itulah yang membuat mereka lalu dipuji dan diagungkan. Demikian juga saudara-saudara dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus mengalami kesengsaraan, Yesus mengalami penderitaan, itu semua dilakukan oleh Tuhan untuk kita, untuk orang lain. Saudara-saudara, kita sangat tahu cerita tentang gembala yang baik. Apa cerita gembala yang baik? Gembala yang baik adalah gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu artinya Tuhan Yesus. Dia melakukan semuanya adalah untuk kita umat manusia. Demikian juga saudara-saudara, kita pasti mengenal ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa Yesus itu mengalami penderitaan tidak lain adalah karena dia ingin memberi keselamatan kepada orang lain. Dan bukan hanya untuk dirinya sendiri. Demikian juga saudara, setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, pasti kita mendengar sebuah firman Tuhan yang berbunyi, inilah tubuhku yang dicurahkan. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Dan ketika air anggur dicurahkan, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus mengalami penderitaan, bahkan sampai kepada kematiannya. Semuanya adalah bukan untuk dirinya sendiri. Semuanya itu dilakukan oleh Tuhan Yesus demi orang lain, demi kita umat manusia. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus setelah kebangkitannya, ketika dia sedang berjalan menuju ke Emmaus bersama murid-muridnya, Yesus lalu juga berkata kepada mereka bahwa kalau dia mengalami segala macam penderitaan ini, dia mau masuk ke dalam kemuliaannya.
Saudara-saudara, kalau tema kita hari ini adalah keagungan sebuah kematian, maka saudara-saudara itu sudah disimpulkan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika dia berjalan ke Emmaus dengan murid-muridnya. Ketika dia berkata bahwa untuk masuk ke dalam kemuliaannya, dia harus mengalami banyak penderitaan. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keagungan, apa artinya di sana? Di sana keagungan artinya adalah kemuliaan, kehormatan. Jadi kalau tema kita hari ini adalah keagungan sebuah kematian, maka saudara-saudara, melalui kematian inilah Yesus masuk ke dalam keagungannya. Yesus masuk ke dalam kemuliaannya. Dan itulah tadi yang telah diungkapkan oleh Yesus dalam perjalanannya ketika berjalan bersama murid-murid ke Emmaus, bahwa melalui penderitaan dia masuk ke dalam kemuliaan, dia masuk ke dalam keagungan. Dan semuanya itu dilakukan Yesus karena kasih-Nya. Semuanya itu dilakukan Yesus karena bukan kepentingannya sendiri, tetapi pertama-tama adalah demi kepentingan orang lain, demi kepentingan kita. Inilah saudara-saudara satu hal yang penting dalam hidup kita, bahwa kalau kita juga ingin sampai kepada kemuliaan, demikian juga kalau kita ingin sampai kepada keagungan, maka satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah apakah kita telah melakukan pekerjaan-pekerjaan kita itu, terutama bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan banyak orang. Itulah saudara-saudara yang pertama dalam perenungan kita pada hari ini. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita ngomong-ngomong soal keagungan, kalau kita ngomong-ngomong soal kemuliaan, maka saudara-saudara, pujian yang menyatakan bahwa kita agung, bahwa kita mulia, itu juga bukan dari diri sendiri. Tetapi pujian itu berasal dari orang lain, saudara-saudara. Setelah kita bekerja untuk orang lain mengagungkan dan memuliakan kita, maka orang lain yang mengagungkan dan memuliakan kita, itulah poin yang kedua. Saudara tahu siapa yang menganggap bahwa Yesus itu sebagai yang benar? Sungguh aneh dalam Alkitab, saudara-saudara. Yang menganggap Yesus sebagai orang benar lewat kematiannya adalah orang-orang yang kita sebut saja memusuhi Yesus. Siapa yang menyebut Yesus benar? Yang pertama-tama adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot berkata, "Aku berdosa, aku bersalah menyerahkan darah orang benar ini." Jadi saudara-saudara, Yudas Iskariot, murid yang mengkhianati Yesus, akhirnya dia mengatakan, Yesus yang benar dan aku yang salah. Saudara-saudara, pujian keagungan dan pujian kemuliaan dari istri Pontius Pilatus. Ketika Yesus sedang diadili oleh Pontius Pilatus, istri Pilatus berkata kepada Pilatus, "Jangan kau campuri perkara orang benar ini." Aneh, saudara-saudara. Apa hubungan istri Pilatus dengan semua peristiwa ini? Tetapi istri Pilatus akhirnya mengakui bahwa Yesus ini orang benar. Yesus yang dihakimi oleh suaminya dianggap oleh istri Pilatus sebagai yang benar. Luar biasa kan? Yesus diagungkan bukan oleh pengikutnya,
tetapi oleh orang-orang yang kita sebut misalnya menjadi lawannya. Lalu apa kata Pontius Pilatus sendiri? Pontius Pilatus juga berkata bahwa setelah aku memeriksa semua kejadian ini, maka aku tidak mendapati kesalahan pada orang ini. Saudara-saudara, sebagai wali negeri, dia menghakimi Yesus. Tetapi dalam pemeriksaannya dia tidak mendapati kesalahan apapun. Pontius Pilatus menganggap Yesus benar, tidak didapati kesalahan. Luar biasa, saudara. Tetapi karena desakan orang banyak, Pontius Pilatus kalah sehingga dia tetap memberi hukuman pada Yesus. Lalu Pontius Pilatus mengutus Yesus kepada Herodes. Dan apa kata Herodes? Sama seperti Pontius Pilatus. Herodes tidak mendapati kesalahan apapun pada diri Tuhan Yesus. Saudara, itulah orang-orang yang menganggap Yesus benar. Yudas Iskariot, istri Pilatus, Herodes. Dan masih ada lagi, saudara. Salah seorang penjahat yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Dia berkata apa? Dia berkata bahwa Yesus ini orang benar. Dan yang terakhir, saudara yang luar biasa adalah setelah Yesus disalibkan, Yesus mati, kepala pasukan berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang yang sementara saya sebut yang berlawanan dengan Yesus, ternyata akhirnya mereka mengakui bahwa Yesus yang mengalami penderitaan, Yesus yang mati di kayu salib adalah Yesus yang benar. Oleh karena itulah saudara, Yesus layak untuk mendapatkan kemuliaannya, layak untuk diagungkan dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah perenungan kita pada Jumat Agung ini. Dua hal yang jangan kita lupakan. Kalau kita ingin juga memperoleh keagungan dan kemuliaan dalam hidup ini, sekali lagi, yang pertama adalah apakah kita melakukan dalam pekerjaan-pekerjaan kita ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita merasa diri agung, kalau kita merasa diri mulia, ingat, itu bukan hanya pujian dari diri kita sendiri, tetapi biarlah pujian itu datang dari orang lain, bahkan mungkin orang-orang yang berbeda dengan kita. Itulah yang terjadi pada Yesus. Yudas Iskariot, istri Pilatus, Pontius Pilatus, Raja Herodes, penjahat yang di sekitar Yesus yang disalibkan, dan kepala pasukan Romawi, merekalah yang mengakui bahwa Yesus itu yang benar. Sehingga Yesus layak untuk dipermuliakan. Oleh karena itu saudara, jangan sombong, jangan menganggap diri hebat. Menganggap diri hebat, sombong, gampang kalau menurut kita sendiri. Tetapi biarlah keagungan dan kemuliaan kita itu dinyatakan oleh orang lain. Karena kita telah bekerja juga bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Demikian perenungan kita, semoga bermanfaat dalam kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah wabah virus corona saat ini. Inilah saat-saat
di mana kita perlu berpikir bahwa hidup kita juga adalah hidup bersama orang lain dan untuk orang lain, dan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah memberi teladan kepada kami. Bahwa dalam hidup ini, apalagi di tengah-tengah situasi saat ini, ketika wabah virus corona menerjang dunia ini, maka Engkau mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa hidup ini bukan hanya untuk urusan diri pribadi kami, tetapi hidup kami saat ini sangat berhubungan erat dengan orang lain. Kami bersyukur mendapat teladan daripada para medis, dokter-dokter yang berjuang di garis depan. Mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri, tetapi mereka berjuang menolong orang lain. Bahkan ada beberapa dokter yang sampai harus mengorbankan dirinya sampai mati dalam rangka menolong orang lain. Orang-orang seperti itu Tuhan, tenaga-tenaga medis seperti itulah yang lalu pada akhirnya membuat kami menghormati mereka, mengagungkan mereka, memuliakan mereka, karena mereka mau berjuang untuk orang lain. Tetapi Tuhan, di atas tenaga-tenaga medis itu, kami tahu Engkau lebih dahulu menjalankannya. Engkau mengalami penderitaan, Engkau rela mati di kayu salib. Engkau mengorbankan dirimu. Semuanya itu Tuhan lakukan adalah untuk kami umat manusia. Oleh karena itu Tuhan, sepantasnya kami mengagungkan-Mu, memuliakan-Mu, meskipun Engkau hati di kayu salib. Tuhan Bapa di sorga, oleh karena itu saat ini kami mau berdoa untuk tenaga-tenaga medis di seluruh dunia ini. Kiranya Tuhan selalu menolong mereka, kiranya Tuhan menyertai mereka, dan Tuhan memampukan kami untuk berbagi dengan mereka, paling tidak dengan cara menyediakan alat-alat perlindungan diri yang lebih baik, yang lebih memadai, agar saudara-saudara kami tenaga-tenaga medis ini lebih terjamin di dalam perjuangan dan peperangan mereka melawan virus corona. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa untuk umat-Mu, umat manusia ini yang terdampak wabah virus corona ini. Dengan adanya gangguan ekonomi, dengan adanya berbagai macam pembatasan-pembatasan untuk menjaga kami dari tertular,
maka Tuhan banyak orang menjadi korban. Oleh karena itu Tuhan kami bersyukur kepadamu kalau Engkau memakai kami, memakai gerejamu ini untuk berbagi kehidupan, berbagi makanan dengan sesama kami yang membutuhkan. Oleh karena itu Tuhan, program oikumene masyarakat yang dilakukan oleh gerejamu ini untuk setiap hari berbagi makanan, kiranya Tuhan berkati sehingga kami gereja Tuhan boleh menjadi berkat di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu. Kami masih manusia Tuhan. Kami mempunyai khawatir, kami mempunyai ketakutan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah di tengah kekhawatiran dan ketakutan kami datang kepada Tuhan. Dan biarlah kami boleh merasakan tangan Tuhan terulur, mengangkat kami, memeluk kami, dan memberi penghiburan kepada kami dengan kalimat, jangan khawatir, jangan takut. Ada aku, Allahmu, yang mau menolong dan membimbingmu dalam kehidupan selanjutnya. Tuhan Bapa di sorga, saat ini kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo bersama-sama dengan seluruh menterinya, tetapi kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami sampai tingkat lurah, RW, dan RT. Semuanya yang sedang berjuang bersama kami untuk melawan virus corona. Tuhan berkati para pemimpin bangsa dan negara kami. Beri kepada mereka hikmat agar setiap keputusan yang mereka ambil semuanya adalah demi kebaikan masyarakat Indonesia ini. Tuhan Bapa di sorga, itulah seru doa kami kepadamu pada saat ini. Di mana doa kami ini Tuhan, kami minta, bahkan kami pertaruhkan, hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kematiannya yang sungguh agung bagi kita, mendorong kita untuk menjaga keagungannya dalam hidup sehari-hari.
Nat persembahan diambil dari Efesus 5 ayat 2 dan 20. Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bagi saudara-saudara yang hendak memberikan persembahan, saudara-saudara bisa melakukan transfer ke rekening BCA GKI Kebonjati, Bandung. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang ke dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Ditolongnya yang penat dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat, kasih besar. Walau hatimu cemar, kasihnya lebih besar dan membuat kau benar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan, datanglah, mari sambut kasihnya, ingat akan janjinya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suaranya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, saat ini kami datang dalam doa dengan kerendahan hati kami, membawa persembahan syukur kami atas kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Persembahan yang kami berikan tidak dapat disejajarkan dengan kebaikan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Namun kami mohon kiranya Tuhan berkenan atas persembahan syukur umat-Mu, tanda cinta kami kepada Engkau. Kuduskanlah persembahan ini dan berkatilah kepada majelis yang akan mengelolanya,
sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan Injil Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kristus telah bertekun sampai akhir ketika menempuh jalan salib. Marilah kita juga bertekun menjalani hidup di depan. Saat kita juga harus berhadapan dengan salib kita. Percayalah, dengan kuasanya kita akan dimampukan untuk menghadapi apapun dan siapapun. Mari lihatlah hari terkelam, Yesus mendaki Kalvari. Dia didera, duri dan cercah, dipaku di salib. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya. Manusia ditebus dan diampuni dosanya. Tiap salahku, dosa-dosaku, jadi mahkota durimu. Oh sungguh sendu raut wajahmu, memikul bebanku.
ajaib salibnya. Oh ajaib kuasanya. Manusia ditebus dan diampuni dosanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima pengutusan dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosana.